Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi terbaru. Ini tadi dipublikasikan oleh Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yaitu oleh Humas dipublikasikan pada 10 Juni 2022, yaitu tentang inilah prioritas pelamar pada pengadaan PPPK Guru 2020. Mari kita baca bersama ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Pemerintah kembali membuka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK guru di tahun 2022 yang diprioritaskan kategori pelamar 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK ya. 2. Guru non aparatur sipil negara ASN, lulusan pendidikan profesi guru PPG dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 tetapi belum mendapat informasi. Sedangkan pelamar prioritas 2 yaitu THK 2, pelamar prioritas 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB pun telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Permen PAN-RB 20 ini mempertimbangkan bagaimana kita memenuhi jumlah guru dengan kualitas dan sebaran yang baik, ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia atau SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alek Deni, dikutip dari laman Kementerian PAN-RB Jumat 10 Juni 2022. Pengadaan PPPK guru tahun 2022 dapat diikuti oleh 2 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Pada pengadaan PPPK Guru 2020 terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi. Seleksi
Kompetensi bagi pelamar periode 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Sementara pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Arahnya, kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang shortage, kekurangan saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas, kata Alex. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum masih sama dengan seleksi tahun 2021. Seleksi dilakukan dengan berbasis komputer atau CAT UNBK. Untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kita ingin Pemda atau pemerintah daerah berani untuk mengusulkan formasi guru. Kita akan perjuangkan karena guru adalah pelayanan dasar untuk meningkatkan SDM kita menuju Indonesia maju seperti yang dicita-citakannya, ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Sahril menyampaikan mekanisme penempatan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Pemenuhan kebutuhan diutamakan pada pelamar prioritas 1, di mana sebanyak 193.954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi ini otomatis lulus langsung. Baik, kita lanjutkan informasi ini. Prioritas penempatan bagi yang sudah lulus nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar secara berurutan, yaitu THK 2, tenaga honor kategori 2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta, terangnya. Selanjutnya, jika formasi belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2, THK 2, dan prioritas 3, guru non-ASN di sekolah negeri tetapi terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Jika pada seleksi tersebut formasi masih tersedia, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya bagi pelamar umum. Iwan Sahril menjelaskan formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Pemda yang tidak yakin apakah formasi yang sudah diajukan di 2021 akan hangus atau tidak. Kami menegaskan tidak.
Artinya formasi guru ASN PPPK tahun 2021 yang masih tersisa sebanyak 212.392 orang tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di tahun 2022, tegas Iwan Sahril. Saat ini total formasi yang sudah diajukan Pemda termasuk guru agama untuk tahun 2022 ada sebanyak 343.631. Artinya jumlah ini baru sekitar 35% dari total kebutuhan formasi yang ada. Iwan menuturkan kunci keberhasilan pengadaan PPPK guru adalah adanya formasi yang diajukan oleh Pemda. Jadi ini bukan hanya pemenuhan secara kepegawaian, tetapi juga layanan yang diberikan atas pendidikan yang bisa dijangkau seluruh masyarakat sehingga SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik. Pungkas Iwan Sahril. Ini diberitakan oleh Humas Kementerian Pan-RB. Nah, ini ya Bapak Ibu guru ya, rekan-rekan tenaga honorer yang sekarang masih menanti informasi ini. Nah, ini sudah saya sampaikan informasi terbaru ya, yang dikeluarkan, dipublikasikan pada tanggal 10 Juni 2022. Baik, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan selamat untuk mengikuti seleksi ya, dan selamat untuk para prioritas 1 ya, Bapak Ibu guru yang prioritas 1 sudah menjadi kebanggaan ya, rasa syukur, sudah ada jawaban ya. Jadi silakan persiapkan apa saja yang menjadi persyaratan untuk kelanjutan dari pentahapan ya prioritas ini. Baik, semoga bermanfaat dan silakan dukung selalu channel Prayitno Berbagi, subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya, share kepada rekan-rekan guru lainnya agar mendapatkan informasi yang lebih banyak ya, dan nanti akan dilanjutkan informasi-informasi berikutnya. Selalu tetap di channel Prayitno Berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.